Alhamdulillahirabbil alamin, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, yang sudah kita saksikan bersama, insyaallah malam ini kita akan mengadakan diskusi ilmiah yang sudah diadakan oleh Halaqah Al-Husam di bawah naungan Yayasan Al-Husam Littafaqquh Fiddin. Ini sudah halaqah yang kesekian kalinya, setiap bulan alhamdulillah berjalan rutin. Namun pada malam hari ini kita akan mengangkat dengan tema bahaya syirik yang insyaallah akan kita diskusikan bersama, akan kita muzakarahkan bersama, mencari sebuah kebenaran, bukan kita mencari sebuah pembenaran. Jadi maka dari itu, mari sama-sama kita ikuti nanti diskusi ilmiah ini dalam berbentuk muzakarah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tema ini bahaya syirik. Tentu kita semua sudah tahu apa itu bahayanya syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja ini berdosa besar. Salah satu dosa besar itu adalah pelaku syirik, yang mana bahayanya adalah kekal di dalam neraka dan tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang syirik ini bagaimana. Apakah yang syirik ini adalah berbentuk perbuatan, atau nanti berbentuk iktikad keyakinan, atau perbuatan berserta keyakinan? Karena mudah saja orang menuduh-nuduh ini syirik. Orang yang berobat dengan limau kuruy, limau kambing, gitu. Nah, ini adalah syirik. Lalu kalau berobat dengan pel bagaimana? Nah, ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Bagaimana ini sebenarnya statusnya? Alhamdulillah, guru kita nanti akan menjelaskan sedetail mungkin. Boleh ibu-ibu bertanya nanti. Kemudian juga syirik ini menyangkut persoalan akidah keyakinan. Apakah orang ini meyakini sesuatu seperti api membakar, atau Allah membakar dengan ada api, atau bagaimana? Nah, ini nanti akan dijelaskan tuntas oleh guru kita. Apakah dengan tidak ada api Allah nggak bisa membakar, atau bagaimana? Ini menyekutukan Allah dengan api namanya, atau bagaimana? Ini syirik atau kafir ini, atau fasik? Nah, insya Allah ini akan kita diskusikan Bapak dan Ibu. Kemudian juga masalah syirik ini juga menyangkut persoalan tauhid loh. Ya. Karena ya, saudara kita sebelah mereka membagi-bagi tauhid ini, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dibagi, dipilah. Lalu yang tauhid rububiyah mengakui adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyembah Allah. Ini bagaimana? Karena seperti dalam surat Az-Zumar ayat 3, orang-orang kafir dia menyembah berhala katanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Artinya dia meyakini Allah ada, tapi enggak menyembah Allah. Ini apa namanya? Masuk kategori rububiyah atau syirik atau kafir atau bagaimana? Insya Allah ini kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini pengantar bagi saya sebagai moderator Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan tentu saja ini semua akan kita serahkan kepada guru kita dengan tidak memperpanjang lagi kata-kata dari saya selaku moderator, karena sebentar lagi kita akan masuk sholat isya. Maka sesi pertama ini sebelum isya kita minta dulu penjelasan dari satu orang guru kita. Nanti setelah isya kita lanjutkan penjelasan dari guru kita lagi, yang satu lagi, baru kita adakan nanti diskusi tanya jawab. Maka langsung saja kita serahkan kepada guru kita Al-Mukarram, guru kita Mursyidina Abuya Apriya Putra. Oke. Jadi kita dahulukan Al-Mukarram, guru kita pemateri 1, yaitu Buya Fakri Emil Habib LC MH. Kepada beliau tafadhal ya Ustazan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah lana waftah 'alaina waftah bina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, alim ulama, niniak mama, cadik pandai nanggadang bahasa batuah, serta gondokan duang beserta pemuda, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita membicarakan tentang agama Islam, maka sejatinya kita sedang membicarakan agama tauhid. Agama tauhid. Dan aneh memang kadang-kadang kalau misalkan kita memang katakan bahwa kita ini menganut ajaran tauhid, kita masih, na'udzubillah, kita nodai tauhid tadi dengan syirik. Justru Islam datang tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Kalau dosa-dosa yang lain ada kemungkinan pengampunan nanti di akhirat, bisa jadi dapat syafaat, boleh jadi diampuni, karena Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Akan tetapi dalam surat An-Nisa ayat 48, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Maksudnya Allah berhak saja, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa lain kecuali syirik. Begini bahaya syirik. Akan tetapi yang perlu kita luruskan pada malam hari ini adalah jangan sampai sesuatu yang bukan syirik itu kita syirikkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Sama dengan kajian fikih, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai sesuatu yang tidak haram kita haramkan. Dalam masalah akidah juga seperti itu. Jangan sampai sesuatu yang bukan syirik itu kita syirikkan. Makanya di dalam modul itu kita buat, syirik itu adalah lawan dari tauhid. Untuk mengetahui syirik, maka kita harus tahu betul apa itu hakikat tauhid. Dan ulama kita menjabarkan permasalahan tauhid itu porosnya tentu saja pada satu dari sifat-sifat Allah yang pertama kita pelajari, yang muhkamat, yang wajib, yang pasti. Apa itu? Wahdaniyah. Allah itu esa. Orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pelaku syirik. Di mana dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi dia menganggap bahwasanya zat Allah itu tidak esa. Nah, dia anggap Allah Subhanahu wa taala ini terdiri dari organ-organ. Organ-organ ini yang kemudian menyusun sistem organ. Nah, terwujudlah wujud yang namanya Allah. Nah, ini syirik juga namanya ini. Hati-hati Bapak Ibu. Kan syirik, kamu misalkan gini, para orang Ustaz Habib, cie,
Bara orang Ustaz Apria, cie, bisa enggak Ustaz Apria ini dibuat jadi dua, Pak? Bisa. Baca rohnya. Balah. Itu tanda bahwasanya makhluk ini memang satu nampak, koboto cie, bisa jadi dua, bisa dipotong. Kenapa? Karena walaupun nampak oleh kita ini satu, tapi sejatinya satu ini tersusun dari partikel-partikel. Ada zat-zat yang menyusun sehingga jadilah satu botol. Ada zat-zat menyusun sehingga jadilah dia satu meja. Seperti itu. Itu makhluk namanya itu. Apa yang menyusun? Yang menyusun itu namanya adalah jauhar. Susunan-susunan jauhar nanti menjadi apa? Menjadi jisim. Nah, seperti itu. Kalau ada orang yang menganggap bahwasanya zat Allah seperti ini, ya tersusun dari pakunya, ada kayunya, tersusun dari organ-organ tubuh, na'udzubillah min zalik, maka ini sejatinya juga syirik. Karena berarti zat Allah dia anggap tidak satu mutlak. Nah, ini namanya tauhid zat. Orang yang tidak melaksanakan, tidak mengiktikadkan tauhid zat, maka berarti dia syirik dalam perkara i'tikad zat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pembahasan sifat. Pembahasan sifat. Kita ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa sifat Allah itu qaimun bi zatihi ta'ala. Sifat Allah itu ada pada zat, tidak terpisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika zat Allah tidak berubah, maka sifat-sifat Allah juga tidak berubah. Maka kelompok yang menyatakan bahwa sifat Allah itu terpisah dari zat, nah ini juga sejatinya sama, syirik juga, syirik pada sifat Allah. Akan tetapi orang yang punya i'tiqad seperti ini tidak bisa serta-merta langsung kita katakan musyrik. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya. Apakah orang yang makan babi langsung kita katakan pelaku maksiat? Belum tentu deh Pak. Orang makan babi belum tentu bisa kita katakan sebagai pelaku maksiat. Kenapa belum tentu bisa kita katakan sebagai pelaku maksiat? Boleh jadi dia makan babi karena tapasu, enak. Atau boleh jadi dia makan babi karena ilmunya tidak ada, dia tidak tahu kalau babi itu haram, sehingga dia makan babi. Contoh, misal, bisa jadi ada orang yang terlalu bodoh sehingga tidak tahu dia kalau babi itu haram. Walaupun dia makan babi, kalau dia lakukan itu karena kebodohan, maka kita tidak bisa katakan dia pelaku maksiat. Tapi kita bisa katakan dia apa? Orang bodoh. Orang bodoh asabui Pak, tidak orang pelaku maksiat asabui. Sama dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan tadi, syirik pada zat Allah, meyakini zat Allah itu bisa dibagi-bagi, atau meyakini Allah itu tersusun dari beberapa organ, atau orang yang menyatakan bahwa sifat Allah itu terpisah dari zat, maka mereka yang punya keyakinan demikian, andai dilandaskan kepada kebodohan mereka terhadap dalil-dalil, ada syubhat yang meracuni pemikiran mereka, maka orang-orang ini tidak bisa kita sebut sebagai orang-orang musyrik, tapi kita sebut ahli bid'ah. Nah, makanya hati-hati ya, pembahasan bid'ah itu kalau kita ahlu sunnah wal jamaah itu di muqaddimah aqidatul awam, tidak di kitab fikih dah bapak-bapak ibu-ibu. Bukan masalah hukum amal, itu masalah bid'ah ini lebih khususnya. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang melenceng dari i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Itu disebut apa? Mubtadi'. Istilah mubtadi' dulu diarahkan kepada siapa? Mu'tazilah, Mujassimah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, dan seterusnya. Tidak masalah khilafiyah fikih ya. Kalau kini orang menyebut bid'ah itu gara-gara baca Yasin malam Jumat, itu kacau tuh. Beda. Ini dua ya. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat. Kemudian ada lagi wahdaniyatul af'al. Ya, tauhid af'al. Bahwa Allah lah satu-satunya yang berbuat. Allah satu-satunya yang berbuat. Kalau kita haus, bapak-bapak, minum. Haus, minum. Hilang haus. Maka orang-orang yang musyrik
adalah orang-orang yang meyakini ya, bukan mengatakan. Orang-orang yang meyakini bahwa air telah menghilangkan hausnya. Nah, ini orang-orang musyrik. Ya, ini i'tikad musyrik. Kalau dia meyakini bahwa air yang menghilangkan haus. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah yang menghilangkan haus saya melalui air, maka orang ini adalah orang-orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia menganggap bahwa Allah butuh wasilah. Ahlus sunnah wal jamaah bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah dia meyakini bahwa Allah menghilangkan haus saat kita minum air atau setelah kita minum air. Jadi kaitan hilangnya haus dengan minum air itu cuma kaitan ma'iyah waktu saja. Yang menghilangkan tetap Allah. Allah mampu hilangkan haus ada atau tanpa air. Inilah tauhidul af'al. Kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berbuat. Nah, ini dalam i'tikad ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau zahir biasa sajanya tuh. Ndak ndak boleh minum tadi. Itu biasa. Bakoklah salimu pulau kini, bakoklah damam pulau kini. Iya, sekarang cuaca ndak baik. Nah, kita katakan bahwasanya kita sakit karena cuaca. Itu ndak syirik. Kenapa? Karena itu kita menyatakan bukan meyakini. Kalau mengatakan itu apa? Yang kita pakai dalam pernyataan adalah standar zahir. Ya, sama aja apa-apa, baik ke dokter, tangan cabik atau kaki kena nelpot, ditanya dek dokter, bu, kena apa kaki ibu? Apa ibu jawab? Allah yang memberikan penyakit. Nah, itu salah. Ya, itu tidak makamnya pula awak menjawab secara hakikat. Ditanya dek dokter, bakoklah salimu pula bu. Ajan jawab lo, ayo Allah nan magi penyakit. Iyalah tahu lo dokter, tanya Allah magi penyakit. Nan ditanya dokter itu apa tadi itu? Sebab zahir. Sebab zahir bukan sebab hakikat. Apalagi kalau dibawa pula ke pengadilan, saudara terdakwa, anda dibawa ke pengadilan ini karena telah membunuh korban yang bernama A. Apa lakunya kiranya cadia separuh lo, separuh cadianya kecilnya. Hendak Pak Hakim, malaikat Israel nak mencabut angoknya. Itu kan kacau. Nah, jadi campur adukkan nanti masalah syariat dengan hakikat. Hakikat kita tahu bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi kalau ditanya zahir, jawabnya apa? Zahir. Ini penting mengetahui kaidah-kaidah pokok ini dulu. Nah, sekarang apa yang banyak dianggap syirik tapi ternyata sebenarnya bukan syirik? Ya, sesuatu yang dianggap syirik tapi sebenarnya bukan syirik. Yang paling banyak dianggap syirik tapi bukan syirik itu yang pertama adalah tabarruk. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Mengambil barakah. Ya, mengambil barakah. Oh, contoh mengambil barakah itu, nah, kita kasihkan air kepada guru. Guru tolong doakan air aku nanti ambo minum. Nah, itu namanya tabarruk. Apa contoh tabarruk? Kalau dalam prakteknya, kalau yang sekarang kita lihat itu air pakai minum guru, misalkan diminum pula oleh muridnya. Itu namanya tabarruk. Apa contoh lain tabarruk? Ya, misalkan berdoa di majelis ilmu, itu juga mengambil berkah majelis ilmu. Banyak sebenarnya praktek tabarruk. Tabarruk itu apa? Mengambil berkah, bukan menyembah. Tolong digaris bawah. Tabarruk ini mengambil barakah, bukan menyembah. Apa contoh tabarruk yang digambarkan di dalam Al-Quran? Ada banyak contoh. Ya, di antaranya adalah Nabi Yakub yang mata beliau sakit ya. Mata beliau sakit karena terpisah dari Nabi Yusuf. Kalau Allah mau, Allah bisa sembuhkan langsung mata Nabi Yakub. Tapi mata Nabi Yakub tadi itu sembuh dengan wasilah apa bapak-bapak ibu-ibu? Gamis ya, kamis Nabi Yusuf. Itu kan berarti mengambil barakah dari kamis Nabi Yusuf. Itu contoh dalam Al-Quran. Contoh lainnya apa? Nabi Zakaria
menjadikan juga mihrab Siti Maryam sebagai wasilah untuk bertabaruk, berdoa beliau di sana. Itu juga namanya tabarruk. Jangan dianggap nanti syirik pula. Atau contoh lain. Nah ini juga saya kadang-kadang kaget baca-baca komentar-komentar netizen. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, bukan sebagai jimat katanya. Ya. Al-Quran Allah turunkan sebagai petunjuk, bukan sebagai jimat. Ini maksud orang ngomong ini apa? Saya kadang-kadang bingung. Apakah dia katakan bahwa Al-Quran tidak ada khasiat untuk melindungi orang yang membacanya? Maka kita bantah langsung dengan ayat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 45? Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nah, coba terjemahkan ayat. Wa idza, dan apabila qara'tal Qur'ana, kamu baca Al-Qur'an, ja'alna, kami jadikan bainaka, antara kamu, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan antara orang yang tidak beriman dengan akhirat apa? Hijaban mastura, hijab. Nah, ini ayat juga dijadikan sebagai salah satu ayat pilihan zikir dalam wirid Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi kok salah satu wiridnya kok. Nantilah sudah dibaca ayat tua dengan zikir-zikir yang lain diambui ke muku. Ya, kalau yang biasa mewiridkan zikir wirid Imam Nawawi itu, apa gunanya? Memang ada khasiat perlindungan. Tidak apa beda bagaimana bapak-bapak ibu membaca ayat untuk perlindungan diri sama dengan membaca ayat untuk lepeh dari hutang. Dibacanya ya wafi, ya kafi, ya ghani, kan biasa saja tuh. Yang meminta kepada Allah. Membaca ayat tadi apa? Itu wasilah. Yang melindungi adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang tadi itu sebagai apa? Sekadar wasilah. Ada keberkahan-keberkahan yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Sama hal dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika haji wada tahallul dibotakkan rambut beliau, kemudian kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi-bagikan rambut beliau kepada para sahabat. Untuk apa dibagi-bagian? Tabarruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kalau beliau berwudu bagaimana? Sahabat itu dalam redaksi hadisnya iqtatalu ala wudu'in Nabi. Mereka bercakap, berebut sampai nampak bentuk orang berebut sembako lah kalau kini ya. Bacakanya memperebutkan air nan jatuh dari badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu namanya? Bukan ta'abbud, tapi namanya apa? Tabarruk, mengambil barokah. Nah, kita juga ndak ingin ya nanti praktek-praktek tabarruk nan lebay. Ambo ndak perlu syukur bapak-bapak ibu-ibu, kok mohon maaf kok. Kadang-kadang ayah pakai cuci kaki guru lah. Padahal awak bisa minta ayah ke doa ke guru ke lebih bersih lah. Minta barakah awak dengan cara seperti itu kan lebih baik daripada ayah pakai cuci guru, cuci kaki itu. Mana setuju itu? Ya, mohon maaf. Ada cara-cara yang lebih daripada sekedar itu membiak ayah basuh kaki guru. Sebabnya banyak lah cara-cara membiak barakah nan lain. Kok hadir di majlis ilmu kok lebih kadang barakahnya, mohon maaf. Lebih kadang barakahnya daripada barakah-barakah madiyah tadi ya, materi tadi. Banyak barakah-barakah memang kita nak nafikan itu. Nah, tapi carilah cara mengambil barakah itu yang baik juga. Ya, yang baik-baik juga. Nah, itu tentang tabarruk. Ada lagi yaitu masalah tawassul. Tawassul ya. Tawassul itu berwasilah. Ada orang yang mengatakan bahwa tawassul atau berwasilah itu syirik. Nah, barangkali nanti kita akan bahas tawassul itu mungkin dalam forum tanya jawab saja. Atau kalau ada momen setelah sholat isya kita bahas setelah sholat isya. Nah, untuk yang sekarang kita serahkan kembali kepada Ustaz Irsyadul Halim sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan kajian-kajian yang sudah terhenti tadi.
sudah dipaparkan oleh pemateri pertama guru kita Buya Fakri Emil Habib. Beliau tadi sudah menjelaskan tentang tauhid, tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, zat yang tidak ada menyerupai apapun di makhluk ini. Artinya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi tidak ada Allah itu terdiri dari unsur partikel-partikel, sub-sub elemen dan lain-lainnya. Tidak bisa diukur dengan fisika dan metafisika. Artinya Allah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi insyaallah ba'da Isya ini kita lanjutkan materi selanjutnya. Tapi materi pertama tadi masih ada sedikit yang akan beliau sampaikan, yaitu tentang tawassul. Jadi sebelum ke materi kedua, kita minta dulu materi pertama Buya Fakri Emil Habib melanjutkan kajian yang terhenti tadi. Pada Al-Mukarram guru kita dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan tadi Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, kajian kita yang masih menggantung ya. Tadi kita sudah bahas bahwa tabarruk itu bukan syirik, karena tabarruk itu bukan ta'abbud. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat itu juga merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang juga disyariatkan. Bahkan meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia itu juga diperintahkan ya. Nah, ini juga berkaitan erat dengan hal selanjutnya yang sering dituduh sebagai sebuah kesyirikan, apa itu? Namanya tawassul. Tawassul, mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita berwasilah itu sendiri ya, secara redaksi sajalah dulu. Secara redaksi saja, wasilah itu bukan ghayah. Nah, ini penting digarisbawahi ya. Wasilah bukan ghayah. Menjadikan selain daripada Allah sebagai ghayah, sebagai tujuan, nah ini baru syirik. Sedangkan dari namanya saja sudah jelas apa itu wasilah. Apa itu wasilah? Jalan, cara agar kita lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa taala, atau agar doa kita barangkali lebih punya potensi lebih besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya mencari wasilah ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah kepadanya wasilah. Nah, sekarang kita ambil contoh ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, wasilah yang simpel. Bapak Ibu punya hajat, misalkan ingin sehat. Kita sedang sakit, ingin sehat, kemudian kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan sedekah yang ambo agia tadi, yang ambo serahkan ke orang miskin tadi, tolong sembuhkan saya. Anan sedekah itu apa namanya? Menyembah sedekah Bapak Ibu tadi. Nah, sedekah itu sekedar apa namanya? Wasilah. Wasilah. Ya. Atau misalkan ambo nampak ibu apa? Kebayangkan bayangan ya. Saya sedang kehujanan di pasar, kemudian nampak orang tua kawan saya di sekolah pakai mobil. Nyo baru kan naik ke auto. Kemudian mandake ambo ke Pak, ambo kawan si Anu di sekolah. Anggap nama apa, nama anaknya si Ul. Pak, ambo kawan si Ul di sekolah. Ah, yo Pak, anumpang lah. Dia apa antan, pai keman, hari hujan. Ambo meminta ke apanya atau ke si Ul. Itu Pak ya. Kasih ambo minta ketika itu. Kapak si Ul atau ke si Ul? Kapaknya si Ul kok sekedar manga, ambo menyambui.
Aban tua itu pula bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tawasul dengan Nabi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikan hajat kami. Yang menjadi tujuan doa kita siapa? Allah. Nabi Muhammad sebagai apa tadi? Wasilah. Jangan disamakan wasilah dengan wayah. Nanti ada lagi istighatsah. Kalau istighatsah nah kita bahas malam ini hanya panjang. Sebab istighatsah itu tetap ujung-ujungnya hakikat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap nanti ini syirik. Kenapa? Karena ini berwasilah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir ada yang berdalih bahwasanya sejatinya mereka tidak menyembah berhala. Mereka cuma menjadikan berhala itu sebagai wasilah agar lebih dekat mereka kepada Allah. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil dari selain Allah, menjadikan selain Allah itu pemimpin, mencari pelindung kepada selain Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Ini dalih ya orang-orang kafir ketika mereka dikonfrontasi, kenapa kamu menyembah berhala? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah berhala kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah. Kami menyembah berhala tujuannya supaya lebih dekat kepada Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah nanti akan menghakimi mereka terhadap perbedaan-perbedaan mereka tadi. Sudah perhatikan ujung ayatnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak menunjuki orang-orang yang pembohong lagi kafir. Ayat ini sering dipakai oleh kelompok-kelompok takfiri untuk menganggap bahwasanya bertawasul atau berwasilah itu syirik. Dalilnya apa? Ini orang-orang kafir, mereka ini kan juga tidak menyembah berhala sebenarnya. Mereka sebenarnya berwasilah dengan berhala agar mereka lebih dekat pada Allah. Istidlal macam ini bodoh. Bakok bodoh. Pertama redaksinya jelas. Ma na'buduhum illa, dua kali nafi. Kalau dua kali nafi berarti isbat. Dan ada kata na'budu di situ. Memang mereka menyembah berhala, bukan menjadikan berhala sebagai wasilah. Yang pertama, orang-orang penyembah berhala di masa-masa itu bukan berwasilah dengan berhala, tapi mereka benar-benar menyembah berhala. Yang kedua, kalaupun mereka katakan bahwasanya orang-orang kafir ini hanya sekedar berwasilah dengan berhala, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka ini berbohong. Mereka tidak menjadikan berhala sebagai wasilah, tapi mereka benar-benar menyembah berhala. Mereka benar-benar meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka itulah yang memberikan manfaat, berhala-berhala itulah yang memberikan mudarat. Hati-hati ini. Ya, tolong dibedakan itu menyembah hakikat dengan sekedar berwasilah. Karena banyak sebenarnya praktek-praktek wasilah yang kita lakukan sehari-hari. Pertama, kita menjadikan wasilah. Wasilah ini kan istilahnya cara agar kita lebih dekat pada Allah. Contoh wasilah adalah berwasilah dengan waktu. Enak. Waktu-waktu mustajab doa, kita berdoa pada Allah. Berarti kita jadikan waktu sebagai wasilah. Atau kita berwasilah dengan tempat-tempat yang diberkahi, berwasilah dengan majelis ilmu, berwasilah dengan raudhah, berwasilah dengan multazam, itu juga sekedar wasilah. Kita berdoa di raudhah, memang kita berdoanya di raudhah, tapi berdoanya kepada siapa? Pada Allah. Berdoanya sepertiga akhir malam, bagus, memang berdoa itu sepertiga akhir malam itu waktu mustajab. Berdoanya pada siapa?
Allah. Nan sepertiga akhir malamnya apa? Wasilah. Atau berwasilah dengan amal soleh seperti yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Berwasilah dengan sedekah. Sedekah awak dulu ya Allah, dengan sedekah hamba tadi tolong sembuhkan penyakit saya. Atau berwasilah dengan orang soleh juga, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, itu kan contoh. Dan wasilah tawasul itu tidak dicela ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel. Allah mencela Bani Israel. Apa celaan terhadap Bani Israel itu? Mereka ini ingkar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelum Nabi diutus mereka ini berwasilah, bertawasul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa doa orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad diutus? Orang-orang Yahudi ini dulu biasanya berperang melawan suku Ghatafan. Berperang melawan suku Ghatafan, kalah perang mereka dengan suku Ghatafan. Kemudian mereka pun berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta akan Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang Engkau janjikan akan Engkau utus bagi kami pada akhir zaman. Menangkanlah kami atas lawan-lawan kami ini, ya Ghatafan. Berarti orang-orang ini bertawasul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Tawasul mereka dengan Nabi Muhammad ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya dalam Al-Qur'an disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Allah enggak mencela itu. Yang dicela Allah, sudahlah sebelumnya mereka berwasilah dengan Nabi Muhammad, kepas Nabi Muhammad diutus, mereka ingkari Nabi Muhammad. Lupa kalian berdoa kalian dulu. Itulah kira-kira kata Allah. Dulu kalian kalau meminta kader, insyaallah kalian sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Kini ketika Nabi Muhammad diutus, kalian ingkari Nabi Muhammad. Nah, makanya jangan sampai nanti kita syirikkan pula sesuatu yang bukan syirik. Ini lagi-lagi yang lucu saya lihat. Ada pula orang bilang demokrasi syirik. Demokrasi syirik. Mana demokrasi syirik? Kalau dikatakan bahwa demokrasi ini ada hukumnya yang tidak sesuai syariat, oke. Tapi jangan disebut syirik. Ya Pak, baputa-puta di kubur syirik? Enggak, baputa-puta di kubur itu enggak syirik. Mana namanya? Paniang mungkin atau apa? Ada orang mengecek magia kapalo jawi ke dalam laut itu syirik. Itu enggak syirik namanya. Namanya mubazir namanya. Jangan seketik-seketik syirik, seketik-seketik syirik saja. Sedekah laut, sedekah laut ayam bakar, sedekah hutan apa sedekah hutan ayam bakar, you bodoh je nama. Kalau kasih sedekah laut pelet lagi ya kan itu. Yang seketik-seketik syirik, seketik-seketik syirik saja. Aduh belum nana bawa cali betang video di Facebook. Berkirim Al-Fatihah kepada mayat syirik, aku tambah gaji ya. Kalau membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah mati dihitung sebagai syirik, berarti sadonyo awak nan rajin salat jenazah syirik. Apa nak dibaca Pak? Fatihah. Untuk siapa baca Fatihah? Niat salatnya untuk siapa? Usolli ala syirik segala syirik saja zaman kini ya enggak? Syirik, kau bari, kau nuduh orang syirik. Makanya kita tulis di modul yang kita sudah bagi-bagikan tadi ya. Man qala li akhihi ya kafir, hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya memang kafir. Misalkan awak bersebut juga kawan awak yang muslim, awak panggil, "Weh, orang kafir ya?" Maka bisa jadi memang inyo kafir. Kalau inyo memang kafir, inyo kafir. Tapi kalau inyo tidak kafir, siapa kafir berarti? Kenapa kita jadi kafir? Karena kita mengkafirkan orang beriman. Orang yang mengkafirkan orang beriman atau meragukan kekafiran orang kafir, orang yang meragukan keimanan orang beriman atau meragukan kekafiran orang kafir, maka sejatinya keimanannya lah yang patut diragukan.
Nah, makanya hati-hati betul tentang klaim-klaim syirik atau klaim-klaim kafir. Itulah barangkali pembuka kaji dari Ambo. Wallahu taala a'lam wa alam. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah dipaparkan sejelas-jelasnya oleh guru kita Buya Fakhri Emil Habib. Di sesi setelah sholat isya ini beliau menjelaskan tentang tawasul. Jelas bahwa tawasul itu adalah wasilah. Bukan kita berdoa dengan itu, melainkan berdoanya hanya dengan Allah juga. Tapi ada perantara atau wasilah. Jadi jangan mudah menuduh orang syirik, orang tawasul syirik. Nah, semuanya syirik. Jadi tengok dulu. Apalagi tuduhan ini sampai pada derajat kafir. Yang jelas beliau sampaikan tadi bahwa tuduhan-tuduhan itu bisa kembali kepada orang yang menuduh. Kalau waktu tuduh orang kau kafir berarti balik itu batal nikahnya itu belum jadi jenak. Salat pun tak sah karena orang kafir. Ternyata yang kafir orang yang menuduh. Berarti sembahyang orang menuduh tidak sah karena orang kafir. Nah, berarti model itu kira-kira. Jadi hati-hati kita dalam tuduhan-tuduhan ini. Tengok dulu benarkah orang ini pelaku syirik apa tidak. Jangan-jangan semuanya ini disyirikkan. Tawasul dianggap syirik, tabaruk dianggap syirik. Belum tentu. Jadi terima kasih kepada Buya yang sudah menyampaikan. Menghemat waktu, kita minta pemateri yang kedua yang akan disampaikan guru kita Buya Apria Putra Angku Mudho Hadis An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, sidang jemaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pembahasan kita pada malam kini tentang syirik. Tadilah disampaikan bagian yang umdah, yang pokok-pokok dalam memahami syirik oleh Buya kita, Buya Habib. Jadi ambo hanya sekedar mengisbatkan, menambah-nambah seketik sebelum kita tanya jawab. Nah, sekitar 10 atau 15 menit. Nah, Bapak Ibu, hal yang patut kita catat ketika kita membahas masalah syirik, memahami mafhum, konsep dari syirik itu mudah. Mudah. Cara kita memahaminya, Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tahu kita ba'a mentauhidkan Allah. Ba'a kita betul-betul bertuhan kepada Allah semata-mata. Maka secara tidak langsung kita memahami apa kebalikan dari tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami maksud, memahami konsep dari syirik itu mudah, tidak susah. Nah, tapi mentasyrikkan, Bapak Ibu, nah, kok catatan penting, kalau menuduh, mencap orang sebagai syirik, itu yang borek, itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Sebab dalam agama ada kaedah bahasa kita sebagai muslim dan mukmin itu dilarang mengkafirkan ahlul kiblat. Masih bertuhan ke Allah Subhanahu wa taala, masih cik kiblat awak kepada Ka'batullah, maka kita dilarang mengkafirkan orang itu. Yang antara makna kata kafir, Bapak Ibu, dengan musyrik, orang yang syirik, itu muradif, hampir sinonim maknanya, pemakaian isti'malnya, walaupun secara lughah berbeda. Nah, kaedah kita, Bapak Ibu,
larangan mengkafirkan ahlul kiblah. Assalamualaikum Tuhan kita cik, Bapak Ibu. Kemudian kiblat kita satu, jangan latah kita mensyirikkan atau mengkafirkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kaedah yang harus kita pegang, bahasa masalah syirik, mensyirikkan orang lain, kalau seandainya kita latah mengatakan orang lain masih muslimnya sebagai musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ingat kata pepatah, jari kita menunjuk orang tapi kalingkiang bakai. Nah, ompek tunjuk cik tunjuk ke orangnya Bapak Ibu. Tapi nanompek ku mengarah kawat janjan beko kita yang musyrik jadinya. Manuduah nenindak sesuai pada hak. Nah, itu bagian penting, kaedah penting yang harus kita pegang. Sehingga mentasyrikkan, mentakfirkan, menuduh orang lain sebagai musyrik, kemudian menuduh orang lain sebagai kafir, itu sesuatu yang berat. Borek bona kaji itu Bapak Ibu. Borek bona. Asal kita menuduh orang asal-asalan musyrik, menuduh orang asal-asalan sebagai kafir. Nah, kalimat syirik Bapak Ibu, asyirku maknanya menyekutukan. Ketika kita bahas, pahami apa yang disebut dengan orang yang syirik mensyirikkan Allah, setidaknya ada 3 kategori. Yaitu apabila dia orang tersebut mensekutukan Allah pada zat. Nah, itu cik. Yang kedua, mensekutukan Allah pada sifat. Kemudian mensekutukan Allah pada af'al. Jadi 3 poinnya Bapak Ibu. Baru dapat orang itu masuk kategori yang disebut dengan orang musyrik. Nah, lawan dari yang ketiga itu, orang yang bertauhid muwahhid kepada Allah, mereka yang mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada fi'il. Nah, sehingga Bapak Ibu, di dalam kajian ilmu tauhid, ilmu yang membahas supaya kita bisa mengesahkan Allah. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu. Ambo membaca kitab-kitab tentang tauhid dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab tentang tauhid dimulai dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian saudara-saudara Bapak Ibu, dak dari situ mulai dah. Dari mana mulai? Dari bab syirik mulai dulu Bapak Ibu. Jadi pertama yang dibahas orang mengkaji tauhid kecilnya, tapi yang dibahas syirik dulu. Indak cara mentauhidkan Allah yang dibahas lebih awal. Nah, kalau awak bahas tentang syirik berarti awak siap-siap untuk menjustifikasi orang lain. Berarti menilai orang lain dulu. Nah, sebagian kitab yang nambah baca, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah pembahasan syirik itu tidak di awal ya Bapak Ibu. Syirik masuk al-kabair, dosa-dosa besar, dosa yang diampuni kalau betul syiriknya syirik jali, nyata mensyirikatkan Allah. Tapi itu di bagian akhir, sebab yang pertama yang harus diajarkan kepada orang yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengesahkan Allah. Itu yang penting Bapak Ibu. Pandai wak mengesahkan Allah, otomatis terhindar dari syirik. Secara otomatis terhindar dari syirik. Nah, maka bab tentang mengesahkan Allah, ketika kita bahas bab tauhid, itu ada pada sifat Allah. Ketika kita membahas sifat Allah yang bernama wahdaniyah, sehingga Bapak Ibu, dalam kajian sifat-sifat Allah, di antara sifat-sifat Allah yang sangat penting, di antara beberapa sifat itu adalah sifat wahdaniyah. Dari kata wahdaniyah kulah muncul ilmu tauhid Bapak Ibu. Sebab satu akar kata menurut bahasa Arab. Wahdaniyah itu berasal dari kata wahdah, mengesahkan Allah. Kemudian dia belakangnya ya nisbah, ditambah alif dan nun. Alif dan nun pada kalimat wahdaniyah lil mubalaghah, bersangatan.
betul-betul awak dalam hati awak lahir je batin mengesahkan Allah. Tak ada Allah bersyarikat pada zat, indak bersyarikat pada sifat, indak bersyarikat secara fi'il perbuatan. Nah, maka Bapak Ibu, ketika membahas tentang bab wahdaniyah, kita harus memahami yang namanya kam yang lima. Pemahaman atau kaji yang jarang dibaca Bapak Ibu. Nah, ada kaji pembahasan wahdaniyah tapi jarang dibaca. Jarang dibaca. Kalau orang-orang seisuak mambiak contoh wak kanan sudah, mambiak tuah kanan menang, kaji ko lah tak pakai dia Bapak Ibu. Orang-orang tahun 1959 Bapak Ibu, orang lari ke limbo Bapak Ibu. Tapi tidak pernah depresi dia Bapak Ibu. Tak pernah merasa galau dah. Tahun 65 itu juga Bapak Ibu. Tak pernah orang depresi sebab dia tahunya di mata ni nindak kaputi rasa nindak kehilang. Bisa nyoba pegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tauhid Bapak Ibu. Nah, itu kaji yang jarang dibaca bab tauhid, bab tentang wahdaniyah, namanya kam yang lima. Nah, kam yang lima. Yang kam yang lima, apabila kita terlepas dari kam yang lima, kam Bapak Ibu, huruf Arabnya kaf jumim. Apabila kita terlepas dari kam yang lima, terbebas awak dari musyrik selama-lamanya Bapak Ibu. Kam yang lima. Mana itu? Yang pertama, kam muttasil pada zat. Nah, istilah-istilah teknis nama Bapak Ibu. Pertama, kam muttasil pada zat. Yang kedua, kam munfasil pada zat. Ada muttasil, ada munfasil. Yang ketiga, kam muttasil pada sifat. Yang keempat, kam munfasil pada sifat. Yang kelima, yang terakhir, kam munfasil pada af'al. Nah, ada kam yang lima. Itulah kunci kita buat tauhid, terhindar kita dari syirik. Apabila kita dapat yang salah satu yang lima kok, syirik kita. Tapi kalau terbebas kita dari yang lima, insya-Allah khalis hati awak. Masuk awak dalam kalimat yang disebutkan Allah di dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Betul-betul khalis hati awak, bersih jiwa awak, tauhid awak murni. Pertama, kam muttasil pada zat. Orang yang bertauhid, mereka tidak meyakini bahawa zat Allah terbagi-bagi. Nah, kecik buya kita cakap punya organ. Sama jawab awak ada tangan, kok di dalam ada paru-paru, ada jantung. Yang Allah, zat Allah tak mau itu. Nah, tu kalau awak lah bisa meyakini zat Allah indak tak bagi-bagi fisiknya, juzuk-juzuknya, bagian-bagiannya, selamat kita dari yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, selamat seseorang itu dari kam munfasil pada zat. Makna kam munfasil pada zat, yaitu ada keyakinan bahasa ada zat lain selain zat Allah yang awak yakini, yang mempunyai kekuasaan yang lain, yang setara zatnya di Allah. Nah, kau yang menduakan Allah tu Bapak Ibu, yang tadi juga sebenarnya. Nah, kalau bebas awak dari yang nomor dua, berarti lah bebas awak, bisa awak bertauhid. Yang ketiga yang harus kita bebas, kam muttasil pada sifat. Itu kam muttasil pada sifat, awak yakini bahasa sifat Allah ko mendua. Misalnya Allah memiliki dua kudrat. Dua kudrat Allah Bapak Ibu. Maka sifat Allah kudrat maha kuasa. Nah, kini dua kudrat di awak. Nah, maka kalau bebas dari itu, insya Allah muwahhid bertauhid awak. Tapi kalau meyakini awak madi itu, berarti awak masuk kategori kebalikannya. Nah, kita lanjut. Singkat saja Bapak Ibu, 5 menit lagi. Yang keempat, supaya kita bertauhid, kita harus bebas dengan namanya kam munfasil pada sifat. Kita meyakini ada zat yang lain yang memiliki sifat yang sama. Seperti kita punya kekuasaan. Misalnya kudrat. Ada zat lain yang memiliki kudrat selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di siko masuk kategori kaji cako Bapak Ibu. Kalau awak makan nasi nan memengonyangan awak atau nasi hanya sekedar media, sedangkan yang mengenyangkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti masuk kategori kam munfasil pada sifat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kam munfasil pada af'al. Kita meyakini ada fi'il selain fi'il Allah, perbuatan Allah. Awak punya perbuatan Bapak Ibu, punya kerja, tapi secara iktikad itu kerja Allah Bapak Ibu. Nah, cuma jangan sampai kita bulik-bulik. Hanya dulu pahamnya situ, akunya agak apa Bapak Ibu agak sulit memampunya, yaitu fasal ikhtiar. Nah, aku membedakan awak di orang Qadariyah atau Jabariyah. Perbuatan awak, perbuatan Allah sudah, arti izin Allah Bapak Ibu. Tidak arti diri awak nih. Kalau arti diri awak kok berjalan awak berjalan awak. Semata-mata awak berjalan tidak ada campur tangan Allah, masuk awak ke dalam kelompok dak ahlu sunnah lain. Namanya Qadariyah. Tapi sebaliknya Allah sesadu awak Bapak Ibu. Tagelici awak berbuat salah awak. Allah ni membuat salah awak, salah awak dia ada masuklah awak kategori Jabariyah kategori itu. Nah, jadi 5 ko Bapak Ibu. Nah, bertauhid kalau bebas dari 5 ko insya-Allah awak terbebas dari syirik. Kebalikannya orang yang syirik meyakini salah satu dari yang 5 cakup. Yang 5 cakup. Allah babilang sifatnya, Allah babilang zatnya dan lain-lain sebagainya. Nah, maka itulah yang disebut inti dari surah Al-Ikhlas Bapak Ibu. Pokoknya tauhid itu menghindari diri awak dari syirik itu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kira-kira sebagai penambah dari apa yang disampaikan oleh Buya Habib tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebentar lain, hal-hal yang dianggap syirik. Nah, kita ulang balik Bapak Ibu, mengatun orang lain syirik itu krojo borek babayo Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang dianggap orang syirik sebahagian Bapak Ibu. Tadilah dibaca oleh Buya, ada tawassul, ada tabarruk namo. Nah, yang ambo tambahkan dari apa yang beliau sampaikan, di antaranya Bapak Ibu, ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahasa salat dokek kuburan, sebagian Bapak Ibu, itu syirik. Sembayang dokek kuburan Bapak Ibu. Di kampung-kampung Bapak Ibu, surau masaji itu biasanya ada kuburan dokek surau dokek masaji Bapak Ibu. Sebab di kampung-kampung pandang pekuburannya ya dokek surau itu dokek masaji. Kadang-kadang di samping masaji itu di muka masaji kadang-kadang ada kuburan. Di samping itu ada pandang pekuburan. Nah, ada sebagian mengatakan salat dokek kuburan syirik. Dalil yang digunakannya Bapak Ibu, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhazu kubura anbiya'ihim masajidah. Nah, dulu hadis digunakan oleh kawan-kawan Bapak Ibu. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara di mana mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, dianggaplah salat dan di masjid di tompik dan ada kuburan kau bisa awak tabawa ke dalam sini. Padahal Bapak Ibu, makna dari hadis, aku perlunya kita memahami atau belajar mafhum fikih hadis Bapak Ibu. Jadi hadis kau indak nenta surik itu hukumnya. Di balik nenta surik ada nenta sirik. Aku gunanya istilahnya ta'allum. Kita belajar Bapak Ibu. Nah, makna hadis itu kalau seseorang itu betul-betul menyembah ke kuburan Bapak Ibu. Kuburan itu disembah. Nah, apakah orang yang sholat di dalam masjid yang di dokiknya ada kuburan menyembah kuburan Bapak Ibu? Tidak. Kebetulan tompik masjid itu dokik kuburan. Dan itu tidak masalah Bapak Ibu. Sebab ada riwayat. Jumlah Nabi sadawara Bapak Ibu 124.000. Ada sekitar 70 dalam satu riwayat Bapak Ibu disebutkan nabi-nabi dari 240.000 nabi itu berkuburan dekat Ka'bah. Itu ada dalam kitab
judulnya Kashfus Sutur Amma Ashkala min Ahkamil Kubur. Pokoknya buku tentang kuburan yang paling baik itu apa Ibu? Fikih tentang kuburan, judulnya Kashfus Sutur Amma Ashkala min Ahkamil Kubur, karangan muhaddis Mesir Mahmud Said Mamduh. Diceritakan 70 nabi dimakamkan dekat Ka'bah. Makamnya kini Bapak Ibu tak ada oleh Bapak Ibu. Tak ada orang lah dijadikan lantai itu, orang tawaf dari itu Bapak Ibu. Tawaf dari itu. Nah, di samping Ka'bah tu Bapak Ibu. Kan tak ada nisan istilah Bapak Ibu. Tapi dalam riwayat 70 nabi. Artinya Bapak Ibu dekat. Solat dekat itu, orang solat dekat itu. Lah tak masalah, yang pentingnya niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di kuburan tu Bapak Ibu kita sengaja pergi kuburan kan baik kok agunnya boleh disengajun pun agak situ. Nah, kecuali ada sebagian yang istilahnya tabarruk di kuburan para ulama-ulama ketika ziarah, wah datang salat sunat mereka istilah bahas, tidak masalah. Nah, tapi kalau disengajukan baik itu sembahyang tidak di dalam masjid Bapak Ibu, itu baru ditanya Bapak Ibu. Nah, kecuali kalau kuburan itu Bapak Ibu, kuburan itu tidak bersih, najis di situ Bapak Ibu. Nah, baru kemudian sebab najisnya itu kita berhalangan salat itu bukan karena dekat kuburan itu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ke yang terakhir, yang biasa disyirikkan orang Bapak Ibu membaca kitab salawat dalail khairat. Nah, mungkin ada Bapak Ibu, kok di Kota Nampek masih banyak orang baca Bapak Ibu. Kalau di bagian kabupaten Bapak Ibu hampir rata Bapak Ibu. Kalau ada orang kematian dibaca salawat. Kalau enggak Yasin. Mulai dari Mudia itu sampai ke Ilia Bapak Ibu. Kalau di kabupaten. Nah, dikatakanlah kitab Eko, kitab ada kesyirikan dalam. Namanya Dalail Khairat atau kitab salawat. Akhirnya kerana dikatakan ada syirik, tak baca salawat orang ni Bapak Ibu. Baik itu, takut orang di kitab kau. Nah, takut orang kita. Padahal kitab kau Bapak Ibu. Nah, ambo membaca artikel dari Jan Juswitkam. Ada orang Belanda Bapak Ibu, kurator atau ketua perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Hasil penelitian beliau, kitab yang paling banyak setelah di jati dunia Al-Quran Bapak Ibu. Kitab yang paling banyak disalin, paling banyak dicetak di jati dunia Quran. Nah, beliau teliti, kitab setelah Al-Quran yang paling banyak di jati dunia, yang paling banyak disalin, paling banyak dibaca. Ikonnya Bapak Ibu, kitab salawat. Yang paling banyak dicetak, dibaca, diperjualbelikan. Kalau istilahnya, kalau perdagangan buku, mega bestseller. No? Nah, kitab salawat. Tapi ada sebagian kawan ketiknya syirik. Nah, syirik Bapak Ibu. Nah, Iko Ba'adik sampai mengatakan itu, ada dua benar. Pertama, tidak mafhumnya bab tawasul, karena ada tawasul dalam Iko. Kemudian yang kedua, indak baraja balawah. Nah, itulah perlunya beraja bahasa Arab. Hukum beraja bahasa Arab dalam satu kampung hukumnya fardu kifayah. Ada dalam satu kampung tu orang yang pandai bahasa Arab supaya kaji dan diubah pakai singgah Bapak Ibu. Ada tompek bertanya dah Wak. Iko bahasa Arab iya waktu aku baca atau tidak? Maknanya iko. Sebab bahasa Arab pun tidak bisa diterjemahkan secara penuh Bapak Ibu. Ke dalam bahasa apapun di hati dunia. Ada Quran terjemah, Quran terjemah. Iko menerjemahkan sebagian kecil dari makna Al-Quran. Karena bahasa Arab itu kayo Bapak Ibu. Manangi aja dalam bahasa Arab 10 bahasa Arab Bapak Ibu. 10 kalimat manangi itu beda-beda. Jatuh cinta Bapak Ibu dalam bahasa Arab ada 50 kalimat. Itu beda-beda. Beda-beda saking kayo bahasa Arab. Maka bahasa Arab tak bisa harus ado dan pandai bahasa Arab salah satunya. Nah, kalimat di dalam iko yang disyirikkan Bapak Ibu ambil baca sebentar sebagai contoh saja. Nah, di dalam kitab tua kalimat yang disyirikkan biasanya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihabibikal mustafa indaka ya habibana ya Muhammad. Ya Muhammad, dipanggil betul-betul nama Nabi Muhammad. Ba kecik kawan tu, akulah syirik ko. Ba itu biasanya awak memanggil ya Allah, Allahumma. Ya Allah, Allahumma. Kan itu apa no? Kini ya Muhammad. Ya Muhammad. Aiko babnya adalah bab istighosah. Istighosah. Penjelasannya sih Bapak Ibu.
Fa fihi amba kecil wa kadzalika laqanahu Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu liman kana lahu hajah faqudiyat wa summa akhbarahu bi qissatil a'ma jisman 'inda Tabrani fa fihi dalilun yajuzu nida'u sallallahu alaihi wasallam bismihi. Ba kecil siko ba adik memakai kalimat ya Muhammad karena iko mengikuti hadis Utsman bin Hunayf. Ado di antara tabi'in, sahabat tabi'in mengamalkan yang diajarkan oleh seseorang. Doanya diajarkan memakai kalimat ya Muhammad. Iko namanya istighosah, samo jawab memanggil kawan awak. Minta tolong awak misalnya onda awak rusak, awak dah pandai mempelok, awak panggil kawan awak. Oi fulan, kasihlah tolong onda ada rusak misalnya. Maka sama je itu Bapak Ibu, secara apa? Tapi kok karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, tentu lebih aula dan lebih utama Bapak Ibu. Ba kecil kesimpulan, ikolah hadis Utsman bin Hunayf itu dalil boleh menyeru nama Nabi Muhammad dengan namanya dalam bentuk istighosah. Jadi panjanglah pemahaman itu Bapak Ibu pembicaraan tentang itu. Tapi yang jelas salah satu yang biasa disyirikkan adalah pembacaan kitab sholawat Dalailul Khairat. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kita kembangkan pas tanya jawab insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa kajian kita malam hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti sering-sering kita adakan diskusi-diskusi seperti ini untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Jangan mudah seawak mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikkan orang. Jelas-jelas guru kita tadi telah menjelaskan bahwasanya syirik ini adalah lawan daripada tauhid, mentauhidkan Allah. Kalau kita baca kajian tauhid dijelaskan oleh guru kita tadi, ada 5 kam yang mesti kita ketahui. Kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam muttasil pada zat, munfasil pada zat, munfasil pada af'al. Alhamdulillah kita sudah memulai mengaji tauhid, dah sampai situ dulu. Jadi mudah-mudahan insyaAllah menambah wawasan kita, keilmuan kita. Jadi beliau juga sudah sampaikan kepada kita, jangan mudah-mudah menuduh orang syirik. Kau ada kubur di masjid, dah angkin kubur tu, karena kau adalah syirik menyembah kuburan. Memang terjadi di suatu tempat ya. Ada di suatu tempat kuburan tu dibongkar, jantan ke tempat lain. Sebab itu awak kalau kasudi maduk kiblat, nak maduk kubur. Jadi baru caranya tu kalau ada kubur membatasi antara awak ke Kaabah, angkin kubur. Nah, itu mudah tu jadi kan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas secara detail bagi kita penjelasan dari 2 orang guru kita, Buya Apriya Putra dan Buya Fakri Emil Habib. Maka sekarang ini kita akan masuk lagi dengan sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Ambo persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Tapi karena kita menghemat waktu juga, kita batih dulu untuk 3 orang penanya saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan. Namun ada seketik nanti disampaikan guru kita Mursyidina Buya Apriya Putra Angku Mudo Khalis An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Beliau menulis buku, ada beberapa buku yang beliau tulis. Salah satunya judulnya Dendam Anak Siak, Gubahan Nazam tentang diri, kaji dan ulama hakikat. Jadi beliau sudah menulis beberapa buku, ini salah satunya. Ini namanya kok Dorpres. Sia nang kawatanyo dalam nanti go dia buku cik seorang. Gratis. 1 orang 1 buku ya. Tu bagi 3 saja, tapi komplek bertanya kok ada dapat lain nang komplek. Cukup nanti 3 orang penanya saja. Oke, menghemat waktu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silakan kalau ada yang bertanya tuduh tangan. Oke.
Banyak yang nunjuk. Tapi yang pertama kali dulu kita minta kepada Bapak Haji Rinaldi untuk menyampaikan pertanyaannya. Di bukunya nanti aja biar ya. Oke. Terakhir insyaallah. Oke, silakan Pak Haji. Tak sampai. Ada mic saya. Salah dia. Ini kajian sangat menarik ya, karena terkait dengan tauhid ya, akidah tauhid. Yang pengen saya tanyakan ada beberapa masalah ya. Pertama terkait dengan serangan dari pihak sebelah ya. Kita sering kali disalahkan masalah kita bertahlil setelah sholat ya Pak. Dia bilang tidak ada dalilnya, itu berarti bid'ah. Kalau berarti kan sesat itu neraka ya. Jadi gimana kita cara menangkisnya kalau kita nggak ada dalil Nabi dan sudah katakan mengadakan tahlil habis sholat, sahabat juga nggak ada. Katanya. Jadi kita melakukan sekarang itu sesuatu yang bid'ah. Pertama itu ya. Yang kedua saya ingin tanya masalah akidah atau syirik ini kan di hati ya, bukannya di mulut. Jadi seperti kita kan udah terbiasa dari kecil ya, terbentuk dari kecil bahwa setelah makan itu kita kenyang karena habis makan ya, karena makan ya mungkin kenyang. Terus kita kalau haus kita minum, terbentuk di hati itu dari kecil sampai sekarang. Jadi menghilangkan itu gimana caranya? Kiat-kiatnya ya. Karena udah terbentuk dari kecil, jadi kadang-kadang kita di mulut kita bilang itu Allah, tapi di hati ini kan Allah yang tahu kan. Kita kan habis minum untuk dapat minum hilang saya. Jadi terasa ke hati itu minuman itu yang menghilangkan haus kita, yang menyelamatkan kita dari haus, makanan menyelamatkan kita dari lapar. Nah itu membersihkan hati itu karena kita udah terbentuk dari kecil itu kayaknya susah. Di mulut kita bisa bilang Allah semua menghilangkan haus. Tapi yang di hati kan Allah memenang hati kan, memenang fisik kita. Hati itu yang dipandang oleh Allah. Sama kita makan buah-buahan ya, buah-buahan seperti rambutan atau lengkeng kan. Kalau kita makan manis, di hati kita tertanam bahwa manis itu datang dari lengkeng atau dari rambutan. Tidak terpikir kita itu dari Allah. Sama karena kita sudah terbentuk dari kecil kan. Jadi itu membersihkan hati itu dari syirik itu susah. Ya, mungkin kalau di mulut kita bilang ya dari Allah semua dari Allah. Tapi yang dipandang Allah itu kan hati. Kalau ada terbentuk dari hati itu, karena minum susu enak, enak. Susunya kita bilang yang datang enak itu dari susu. Itu gimana cara membersihkan akidah kita tuh yang sudah terbentuk dari kecil ya. Sampai sekarang itu membersihkan yang gimana cara kiat-kiatnya supaya kita bersih hati kita dari syirik. Karena syirik itu kan di hati ya, ini pernah Allah hati kita. Ya, gimana tuh Ustaz? Jadi dua ya. Oke, saya bantu begini. Terima kasih penanya pertama Bapak Haji Rinaldi. Dijawab dulu apa dilanjutkan dulu? Oke, dikumpulkan dulu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua oleh yang menuju kedua lagi. Kita persilakan kepada Al Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz pada pernyataan Ustaz yang terakhir ya tentang buku selawat itu, terpikir juga bagi anak Ustaz. Tadi apa katanya? Yang Muhammad itu inti tadi ya. Nah itu kan istilahnya kata-kata berlebihan. Karena Anda juga pernah terbaca pada sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah mengatakan, janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa.
sesungguhnya aku hanyalah hamba. Apalagi sama itulah pada intinya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz terhadap hadis tersebut? Kalau nggak salah itu dari hadis Bukhari. Nah itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian kita minta lagi pertanyaan yang ketiga. Tadi sudah di ya, Ustaz. Apakah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Ustaz, ini ada sebuah kejadian dalam sebuah perkampungan berkaitan dengan pertama tentang kuburan tadi Ustaz. Tentang kuburan, terus yang kedua memang si salah satu orang ini memang kayak memberikan kayak nazar di sebuah kuburan yang dianggap kuburan pertama. Nah itu bagaimana pandangan Ustaz, apakah itu salah satu dibilang syirik? Karena kita tahu kalau sudah nazar itu kan wajib dibayar. Dan apakah pembayaran itu harus di sana bisa dibilang sah atau di luar di sana aja sudah dibilang sah? Karena nazarnya itu bukan esensi tempatnya atau esensi niatnya dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 orang penanya. Sudah, tentu kita jawab dulu pertanyaan yang 3 orang ini. Nah, nanti kita lihat situasi ini, kondisinya nanti bisakah kita menambah pertanyaan kita di bawah ini. Yang pertama penanya dari Bapak Haji Rinaldi. Pertanyaan pertama, bagaimanakah status atau tahlil setelah sholat, apalagi tahlilnya dengan suara keras? Ini dibid'ahkan oleh kaum Istilah. Benarkah ini dibid'ahkan atau tidak? Atau bagaimana ini jalan keluarnya? Kemudian beliau juga tadi menanyakan, syirik itu kan persoalan hati. Kita sudah yakin bahwa yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi, tapi tetap terhujam dalam hati kita. Ya nasi yang mengenyangkan, air yang melepaskan dahaga, api yang membakar, itulah kira-kira. Terhujam. Nah, ini bagaimana cara membersihkan hati dari hal demikian ya? Kita persilahkan kepada yang menjawab Buya Apriya Putra. Pada Buya Apriya Putra dipersilahkan. Nah, ada 3 penanya dan ini pertanyaannya menarik. Maka saya akan jawab dengan ringkas karena kalau dibuka nomor selebalam, rancak kita pendek kan itu. Nah, pertama dari Pak Haji, masalah tahlil, bacaan tahlil yang dianggap laisa minad-din atau tidak masyru'. Kita biasa bertahlil ada dengan suara jahar, dan itu sebenarnya permasalahan yang sudah dibahas oleh ulama-ulama silam. Masalah zikir dia dibagi kepada 2. Ada zikir itu yang khafi, ada zikir itu yang jahar. Nah, termasuklah para muhaddis. Ada 2 tokoh besar ahli hadis dunia yang membahas masalah zikir jahar terkait dengan tahlil. Pertama judulnya adalah nama beliau adalah Al-Imam As-Suyuti. Nah, itu tidak main-main itu Bapak Ibu. Imam As-Suyuti. Karyanya 500 namunya masih dibaca orang sampai kini walaupun hiduplah ratusan tahun yang silam. Yang terkenal karya beliau Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Beliau orangnya luar biasa, tinggal di gubuk di pinggir Sungai Nil, kerjanya menulis, pokoknya sangat sederhana. Nah, beliau menulis kitab di dalam Al-Hawi lil Fatawi, karya beliau itu ada 1 risalah, kalau tidak salah judulnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Nah, itu beliau mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan hukum jahar berzikir. Jahar berzikir, zikir jamaah dengan idarah 1 suara. Nah, itu beliau kumpulkan. Nah, salah satu dari hadis, kita sebutkan yang kedua, itu yang pertama yang harus jadi rujukan. Kemudian yang kedua, ahli hadis India. Nama beliau Abdul Hayy Al-Lakhnawi.
Itu muhadis besar di India. Di India itu pusat ilmu hadis itu Bapak Ibu. Pusat ilmu hadis India itu. Salah satunya kalau ada jamaah tabligh itu tokohnya itu adalah Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Nah, ada nama tokoh Abdul Hayy Al-Laknawi. Nah, judul kitab beliau Sibahatul Fikri fil Jahri bi Zikri. Itu beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang zikir jahar, termasuklah di dalamnya nanti yang kita bisa bawakan kaidah zikir jahar itu kepada kalimat la ilaha illallah itu. Nah, salah satu hadis yang beliau gunakan adalah hadis Anas, bahwa Anas beliau mendengar Nabi apabila Nabi selesai salat itu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat Allahu Akbar la ilaha illallah itu dengan suara jahar. Nah, ini boleh, dan itu tidak berlawanan dengan ayat Quran yang mengatakan, ada yang mengatakan bacaan apa itu mesti dengan khifah, dengan lembut, dengan apa enggak. Nah, artinya apa? Kalau mengkaji dalil dan istidlal panjang pembahasan, dan tidak semua orang pandai berdalil. Dan tidak semua orang harus tahu dalil. Ada orang-orang tertentu yang mereka memang tidak memiliki kesempatan belajar tentang dalil, maka mereka ketika itu mesti ittiba kepada ulama-ulama besar. Maka jawabannya bagi kita, ulama-ulama hadis besar seperti Imam As-Suyuti yang disebut Al-Hafiz, tak main-main itu hafal hadisnya, lafaz, makna, riwayat, sanadnya. Termasuk Imam Abdul Hayy Al-Laknawi, beliau membenarkan zikir jahar. Khalas, selesai. Cukup itu bagi kita sebenarnya. Tapi kalau kita hafal salah satu duanya, tapi memang sulit juga. Kalau orang sudah a priori kepada kita, walaupun didatangkan beribu dalil, agak susah juga. Tapi bagi orang yang insaf, cukup satu dalil mereka dapat memahami. Cukup satu dalil mereka dapat memahaminya. Dan dalil kau tidak segala, tidak semuanya dia zahir. Nah, kalau bicara tentang dalil, aku kaji beliau di Mesir, yang dalil itu ada yang mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada mufassal. Nah, jadi panjang pembahasan itu, dan tidak semua orang bisa menangkap bagaimana istidlal berdalil dengan hadis. Ya, maka cukup bagi kita menjawab dengan hal yang tadi sebenarnya. Nah, itu satu, tapi beliau nanti tambahkan. Yang kedua tentang dalam hati. Kadang-kadang lah terbiasa bahasa awak minum deh, lebih awi awak di air, sojuk unai. Nah, perlu kita bedakan. Apakah perkataan hati itu hanya sekedar khatir? Khatir itu lintasan-lintasan. Karena awak kodok menyebut kepada itu. Karena paracetamol kok sehat kepala awak. Hilang sakit kepala awak. Atau dia menjadi etikat. Ada lintasan hati, ada betul-betul awak itu. Maka perkataan tadi, ayat yang melakukan awak itu, kalau awak itikatkan bahasa Ustaz ayat itulah yang memberikan. Betul-betul awak itikatkan sadar ketika itu, ada itu baru jatuh syirik. Tapi kalau sudah lintasan hati, maka itu tidak masuk kategori itu. Sebab awak belajar tauhid, bahasa apapun yang ada di alam semesta tidak bergerak satu zarah kalau tidak Allah yang mengizinkan. Al-batin huwa mutaharrikul ajsam wa mutaharrikul batin wa huwal batin. Nah, jadi kalau yakinlah, makanya sejak kecil itu orang belajar, kalau orang dulu ke bapak ibu keteknya dinampakkan dengan la ilaha illallah, yang itu orang diajar dulu Allah itu wujud kidam baka. Artinya apa ibu? Anak ketek ibaratkan meliakan ayah harus ada pangguluhnya. Tompe ayah itu melia, itulah tauhid cakap. Tapi kalau tidak ada pangguluhnya, wak seran ayah terserak lah ayah itu, tidak mengalir ayah itu ada apa ibu. Maka kalaulah ada pondasi tauhid itu, insya Allah dia aman. Termasuk tadi minta tolong kalimat apa tadi? Ada ucap minta tolong itu majazi, ada yang hakiki.
hakiki ka Allah ingatan awak, secara majazi mungkin awak sebut benda-benda. Tapi itu sekedar majazi. Nanti dilanjutkan oleh Buya nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ustaz, kalimat ya Muhammad itu termasuk hulu. Tak boleh berlebih-lebihan. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak menyebut dirinya dengan Muhammad, dengan Sayyiduna, kan, pemimpin. Bahkan dalam ada sebuah riwayat atau apa, bahkan beliau melarang sebab Maulana itu ialah Allah semata-mata, kata beliau. Tapi kita orang-orang di surau, orang-orang di kampung ketika menyebut nama Nabi Muhammad pakai Sayyiduna, memakai Maulana, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apakah berlawanan dengan perkataan Nabi tadi atau riwayat tadi? Tidak, Bapak Ibu. Jadi beliau ada makamnya, ada siak kalam. Siak kalamnya ketika itu beliau menyebut dirinya itu ya sebagai apa? Makhluk Allah, sedang membesarkan, mengagungkan Allah. Maka di situ perlu belajar konteks nama siak kalam. Dan itu kajinya kaji balaghah. Ada kalamnya, ada siak kalam. Ada siak kalam namanya. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan ana sayyidu waladi alam. Saya adalah pemimpin, sayyid, sayyiduna. Kalau bacakan pakai kalimat gitu. Nah, sama aja kalimat kalau istilahnya hulu disebutkan di dalam kitab Dalail Khairat, ada kalimat ya Muhammad, perlu kita ingat kalimat Allahumma inni atawajjahu ilaika bihabibikal Mustafa ya habibana ya Muhammad. Itu adalah teks redaksi hadis, dan hadis itu sahih. Bahkan Syekh Albani itu mensahihkan hadis itu di dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamu. Kalau hadis lain, kok perbantahan antara Al-Albani, Syekh Al-Albani dengan tokoh-tokoh ulama-ulama Asy'ariyah, termasuk di dalamnya Al-Ghumari ahli hadis Maroko, kemudian Mahmud Sa'id Mamdu dalam Raf'ul Manar. Nah, kalau hadis-hadis yang lain ditolaknya oleh Albani, dianggap dhaif. Tapi hadis Utsman bin Hunayf yang ada kalimat itu dan tertulis di dalam kitab Dalail Khairat, itu tidak berani beliau, cuma beliau takwil kemudian. Ya itu maksudnya beliau. Ditakwil. Nah, itu dapat dibaca dalam kitab panjang perdebatan itu Bapak Ibu. At-Tawassul dalam kitab Al-Albani, At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamu. Tapi jangan baca cik-cik. Nah, kalau caranya kalau mengaji itu dua belah pihak. Kaji dan membantah awak, baca lo dan mempertahankan awak. Ambo mari itu Bapak Ibu. Ambo mari itu. Ambo diangkat sebagai ketua Tharikat Perti Kabupaten 50 Kota. Maka pertama yang ambo baca kitab-kitab yang membantah tharikat. Ambo kumpulkan semua kitab yang membantah tarikat, mulai dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian Haji Rasul meninjau ayah Buya Hamka. Ambo baca dulu kalau sebelum ada Hartono Ahmad Jais, ya yang ada generasi-generasi Salafi sebelumnya. Beliau punya satu buku tentang tarikat. Ambo baca itu. Baru kemudian ambo baca yang mempertahankan tarikat. Nak dapat apa Bapak Ibu lay betul-betul yakin jawab atau tidak kan itu. Harus baca dua belah pihak. Jadi cara menuntut ilmu, baca yang membantah, baca yang mempertahankan. Itu gitu ngaji. Jadi kalimat ya Muhammad itu tuh bukan buatan Imam Jazuli, tidak. Tidak beliau hanya mengumpulkan salawat-salawat. Dan redaksi itu adalah hadis Utsman bin Hunayf. Dan itu sahih. Kalimatnya itu sahih. Nah, kalimat ya Muhammad itu bentuknya adalah istighosah. Dan itu menurut kalangan ulama kibar, ulama ahli sunnah wal jamaah laisa bigul, itu bukan gulu. Nah, ambo sebagai penutup jawaban itu ambo bacakan qasidah burdah aja. Contoh. Ada kalimat dalam qasidah burdah itu yang menarik. Itu. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madahan fihi wahtakim wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila kadrihi ma syi'ta min azami.
tinggalkan apa yang pernah disuruh oleh orang Nasara tentang Nabi mereka. Kalau Nasara jangkitnya di Tuhan kan, Nabi tinggalkan itu. Letakkanlah bentuk pujian ke Nabi awak dan tetapkanlah pujian untuk Nabi. Untuk apa namanya? Untuk menghormati, memuji Nabi, dan itu bukan hul. Fansuk ila zati min masyita min syarafin. Tetapkanlah bagi zatnya segala macam bentuk kemuliaan. Wansuk ila kadri masyita min izamin. Kemudian nisbahkan pulalah kepada beliau segala bentuk keagungan. Madi itu awak menghormati Nabi awak. Aku dalam qasidah burdah. Nah, mungkin itu jawabannya. Wallahu a'lam. Nah, nomor 3, kuburan. Nazar. Ambo sering datang ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Makam Syekh Burhanuddin itu yang tak pernah sepi. Minal ajaib. Tak pernah sepi siang dan malam, Bapak Ibu. Dan bisa menghidupi ekonomi orang yang ada di sekitar makam itu. Jualan, dagangan, laku. Bayangkan orang yang sudah wafat dapat memberi manfaat kepada orang yang hidup. Nah, banyak orang bernazar itu, Bapak Ibu. Ada bernazar, Bapak Ibu, kalau sehat anak ambo banten kambing di makam Syekh Burhanuddin. Karena ulama aku mereka ibik tempek bakawa mati tempek banazar. Banazar, Bapak Ibu. Tandonya ulama. Nah, dan bagian nazar itu termasuk wasilah tawassul. Kenapa? Karena Syekh Burhanuddin Ulakan disebut sebagai pengembang agama Islam. Dan ciri bahwa beliau itu dimuliakan Allah sampai kini tidak sepi makamnya, Bapak Ibu. Dikunjungi orang tadi. Berziarah orang di situ. Itu salah satunya, Bapak Ibu. Betapa banyak surau-surau yang di Pariaman sampai ke wilayah dari karena jasa dari Syekh Burhanuddin. Maka nazar itu baca. Kalau nazar kan itu kaji fikih nanti itu. Aku membaca nazar. Cuma membantaikan kambing di makam. Apakah di bungku makam itu sembelih? Darah sedak, Bapak Ibu. Artinya kambing tadi wak sedekahkan kepada pemangku orang-orang yang merawat atau juru kunci makam. Kalau di bawah makam Syekh kan ada tongku-tongku yang hadir selalu itu untuk memelihara makam, disedekahkan kepada kaum muslimin di sekitar makam. Nah, model itulah kira-kira pembayaran nazarnya. Bukan berarti di apa itu atau tidak. Nah, begitu. Kira-kira itu jawaban. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tak terpuaskan, aku mohon maaf. Sampai di situ ilmu ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah beliau paparkan dari 3 pertanyaan tadi. Jadi tidak mengulang lela samu. Orang dia waktu samu, kita minta guru kita Buya Fakri Amil Habib untuk menambahkan jawaban. Pada beliau kita persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait yang pertama tentang tahlil, ini kita dan kawan-kawan harus tahu dulu perbedaan. Harus tahu beda ya. Yang pertama, tidak tahu dalil. Yang kedua, tidak ada dalil. Yang ketiga, tidak ada dalil yang menyuruh. Beda 3. Sekarang berzikir bersama-sama setelah salat itu masuk yang mana? Ustadz yang membid'ahkan ini. Tidak tahu dalil, atau tidak ada dalil, atau ada dalil yang melarang. Adakah dalil yang melarang berzikir bersama setelah salat? Dalil melarang tidak ada. Ya. Kalau dalil umum ada, Ustaz, surat Al-A'raf ayat 55 misalkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Tapi kita juga punya dalil umum diperbolehkan berzikir jahar setelah ibadah, surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka jangan diambil ayat ini yang kita suka saja. Ayat zikir jahar ada, ayat zikir khafi juga ada. Mengambil satu ayat dan menolak ayat lain kerajo Yahudi itu. Jadi diambil kerajo Yahudi. Ya, ayat kalamak diawak parui saja. Itu Yahudi. Nah, sekarang ini fenomena orang tak tahu dalil nih. Dalilnya ada,
tak tahu. Dia tak tahu dalil, dia bilang tak ada dalil. Dia bilang kalau tadi gua udah tak tahu. Tak tahu. Ya, bukan tak ada tapi tak tahu. Rasul dulu, lama Rasul kalau tak tahu baru kerja tak ada. Hadis pun seperti itu. Ya orang tak tahu dalil, bilangnya tak ada dalil. Itu kacau. Ya. Itu tentang bid'ah. Ini untuk segala macam banyak. Ada riwayat dari Ibnu Abbas innal jahra bi dzikri ba'dal maktubati kana 'inda ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalilnya. Banyak dalil-dalilnya. Banyak hati-hati ini orang-orang zaman sekarang. Tak tahu dalil, bilangnya tidak ada dalil. Malu betul ngaku tak tahu. Sombong namanya. Sombong tu iblis. Banyak Yahudi iblis. Lanjut. Dan masalah hati tadi sudah dibahas oleh Ustaz Apria. Kalau khatir-khatir, ya sesuatu yang sekedar terlintas di hati itu nak masalah. Yang jadi masalah itu kan kalau sudah menjadi i'tiqad. I'tiqad itu artinya kan buhul kuat, buhul mati, tidak bisa dibuka-buka lagi. Nah, itu baru. Ya, itu baru menjadi sebab syirik. Nah, sekali pertanyaan kedua tadi lebay kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah kebetulan tadi siang baru dapat kisah dibagikan oleh sahabat Facebook saya yaitu Ustaz Ahmad Faqih Ziyad. Beliau menukil dari Siyar A'lam Nubala karya Imam Zahabi. Imam Zahabi ini siapa Ustaz? Ya, murid Ibnu Taimiyah juga. Ada 3 ahli hadis besar, Ibnu Muqri, At-Tabrani dan Abu Syekh rahimahumullah. Ibnu Muqri menceritakan pernah suatu waktu saya bersama At-Tabrani dan Abu Syekh di Madinah, sementara kami baru sampai hari itu di Madinah. Ketika tiba waktu makan malam, saya menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berseru, "Lapar ya Rasulullah." Ya Ibnu Muqri. At-Tabrani berkata kepadaku, "Duduklah, kita tunggu rezeki makanan atau tunggu mati." Itu loh At-Tabrani. Kalau tidak makan mati saja lah, Pak. Duduklah. Tak lama, tapi saya, Ibnu Muqri dan Abu Syekh tetap berdiri. Tak lama berselang, ada seseorang depan pintu dari keturunan Alawi, turunan Ali bin Abi Thalib, dan kami bukakan pintu untuknya. Ternyata beliau bersama 2 anak yang masing-masing membawa nampan yang berisi banyak makanan. Kemudian seorang Alawi itu berkata, "Kalian mengadukan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya melihat beliau dalam mimpi hari ini dan memerintahkanku untuk membawakan makanan ini kepada kalian." Sebenarnya saya ingin tegaskan ya. Lebay versi kita boleh jadi bukan lebay versi syariat. Ya. Lebay versi kita boleh jadi bukan lebay versi syariat. Bagi kita mungkin ke lebay mana? Cobalah duit di zaman Nabi kan. Kalau nampak oleh kita sahabat Nabi berebut air wudhu Nabi, kita akan katakan itu lebay. Padahal itu kerja sahabat. Bahkan dalam riwayat juga Nabi setiap meludah ada tuh tukang tampung ludah Nabi. Ya. Yang tak dilarang Nabi. Tak dilarang Nabi. Nak ada ngecek. Ludah ada itu nak ada Nabi ngecek. Ang lebay nak ada Nabi ngecek. Nah, kemudian kita juga harus tegaskan lagi, syirik itu apa? Meminta kepada selain Allah, sembari meyakini bahwa dialah yang memberi manfaat dan mudarat, mau dia hidup atau dia mati. Sangat aneh orang misalkan mengatakan kalau minta pada orang hidup tidak syirik, kalau minta pada orang mati baru syirik, atau minta ke Gus Samsudin bagi kira-kira. Kan itu jadinya lain. Nah, minta kepada selain Allah sembari meyakini bahwa selain daripada Allah itulah yang memberi manfaat atau mudarat, itu syirik. Mau dia hidup atau mati, mau dia real atau cuma khayalan seperti Zeus. Ya, real itu seperti Isis, Osiris, nama-nama orang juga itu ya. Raja-raja dulu, raja-raja Fir'aun contoh. Syirik juga. Meminta kepada selain Allah. Maka jangan sampai dikatakan kalau sudah mati berarti tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Nabi itu memberi syafaat sudah wafat atau belum wafat? Itu perlu pula jawab. Ya, Hud
qad daqat hailati ya Rasulullah khudh bi yadi adrikni, seperti itu pernyataan. Kan memang yang memberikan hak itu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikatakan kalau Nabi Muhammad sudah wafat tidak boleh kita menyebut Nabi ya Muhammad ya Muhammad. Kalau kita salat kita nyebut apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan manggil Nabi kita itu dalam salat. Kenapa kita nak sebut assalamu alayka ayyuha mayyitan nabi? Enggak ada orang seperti itu. Kita nyebutnya apa? Assalamu alayka, itu mukhatab langsung. Ya, seolah-olah kita sedang berdialog langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lebay. Maka standar lebay kita ini perlu diperbaiki. Lebay kita dalam syariat harus juga sesuai dengan standar syariat. Jangan pakai rasa-rasa kita. Rasuambo ko lebay ko. Takutnya kita nanti justru andai kita hidup di masa Rasulullah, justru kita juga akan anggap sahabat-sahabat Nabi itu lebay pula semua. Ya, Nabi sudah potong rambut, tahallul, kemudian Nabi bagi-bagikan abu. Sahabat Nabi memperebutkan rambut Nabi, termasuk Khalid bin Walid. Awak dari jauh saja mungkin ngecek. Lebay sejadi itu. Ayo, enggak, kalau mode itu pemikiran awak, aku lebay. Harusnya awak kan nomor satu, awak nak lebih butuh kebarakah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nazar lah Ustaz tadi ya. Nazar itu selama bukan maksiat wajib ditunaikan. Selama nazar. Kalau ziarahnya nak masalah ya. Ziarahnya nak masalah. Tapi lagi-lagi kita katakan ya, jangan lakukan hal-hal bodoh atas nama tabarruk. Jangan lakukan hal-hal bodoh atas nama tabaruk. Jangan lakukan hal-hal bodoh atas nama sedekah. Jangan lakukan hal-hal bodoh atas nama wasilah. Ya, jangan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, cuci kaki guru, minum airnya. Daripada itu encak minta dia tolong doakan cik. Mana dia mencak sebenarnya? Kan dia itu. Ya, sedekah laut, mana mencak sedekah laut? Jo jawi itu jo pelet. Situ ni itu ya. Ya, dan kita jangan juga syirik-syirikan juga. Enggak, itu bukan syirik, itu namanya bodoh. Kita berikan edukasi. Ya, ini bahaya nih yang seperti ini. Masalah ziarah, masalah nazar itu enggak masalah sebenarnya. Ziarah enggak masalah. Kemudian berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yakin ya. Panjang loh kajiannya sebenarnya. Raudhah di Madinah. Ya, antara pintu rumah Nabi dengan mimbar itu kan raudhatun min riyadil jannah. Makanya kita beranggapan bahwa tempat itu merupakan salah satu tempat yang mustajab doa. Sekarang makam orang yang beriman itu apa? Lubang neraka atau taman surga juga? Ya, secara konsep raudhah juga namanya ya, makam orang beriman. Tapi tetap zon. Kita tidak tahu hakikat orang di dalam bagaimana, wallahu alam. Ya, nah, tapi kan tidak masalah dalam fikih beramal dengan zon. Nah, itu barangkali ya tentang ziarah. Tapi nazar itu tetap wajib ditunaikan. Tapi nazar tidak sah ya kalau nazar maksiat atau nazar sesuatu yang wajib. Kalau saya sehat, saya bernazar setiap subuh saya sholat subuh. Tidak. Ya, tidak nazar. Itulah kajian. Nah, itulah barangkali wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih banyak yang sudah dijelaskan oleh dua orang guru kita tadi, telah menyampaikan jawaban-jawaban dari tiga orang penanya tadi. Masalah tahlil sudah jelas dalilnya. Ada ulama yang sudah menguasai ini, membolehkan. Jadi awak tidak tahu, jangan sok tahu. Kemudian tentang bisikan-bisikan di hati itu namanya khatar. Selagi tidak teringatkan tidak masalah, tapi bertobat saja, cepat-cepat istighfar. Kemudian mengatakan guru berlebih-lebihan, ya Muhammad berlebih-lebihan. Ya jelas, orang Nasrani berlebih-lebihan karena menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi kalau kita berlebih-lebihan juga menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, ayo tidak boleh. Jadi jadilah Muhammad Tuhan dulu. Selagi Muhammad tidak dijadikan Tuhan, tidak disebut berlebih-lebihan. Jangan kita tuduh orang berlebih-lebihan. Apa tuduhan? Kita boleh bayi benar. Ya. Kemudian masalah nazar. Nazar tentu dibayarkan sudah jelas. Oke, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selesai sudah 3 penanya. Kira-kira ya, karena kita memandang waktu, jam sudah larut juga, mungkin kita batih sampai di siku dulu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kok lai dan niai disuruh balik diundang pulau balik Al-Musam. Kita adukan balik diskusi ilmiah lebih meriah lagi. Antu orang mi wak datang usul ada. Kok makan-makan ya usul keluar. Nah, kita undang balik besok insyaallah ya Ustaz Roni. Nah, kami berterima kasih banyak kepada pengurus masjid melalui guru kita Ustaz Roni yang telah menyatukan kita, yang telah berusaha mensyiarkan ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Roni. Ya, mungkin besok diulang balik kalau enggak Ustaz ya. Merdeka diam Ustaz Ustaz. Sekali sebulan permintaan insyaallah. Setiap hari Jumat. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada jawab sekali sebulan dulu. Asalkan insyaAllah nanti jemaah kita semakin rami. Akulah gunanya kita syiarkan di masjid kau. Supaya rami kita kamu saja. Nah, itulah dulu kajian kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Namun sebelum kita tutup, nah kita minta seketik seorang mungkin 2 atau 3 minit atau 1 minit atau 2 minit terserah. Namanya closing statement terakhir. Kita minta dulu kepada Buya Apria. Pada Buya kita persilahkan. Setiap muzakarah diskusi biasanya ada kesimpulan. Kesimpulan tu natijah. Kecik orang kini closing statement. Nah, sebagai kesimpulan dari apa yang aku sampaikan, masalah syirik asalkan kita faham bab tauhid selesai. Jadi kita otomatis tahu ba'a syirik, tahu ba'a menghindari syirik. Dan itu mudah memahami itu. Nah, namun untuk tasyrik, mengatakan orang lain syirik, maka kita harus berhati-hati. Kaedah yang harus kita pegang, kita ulangi balik, kita tidak mengkafirkan ahli kiblat, dan kita tidak mensyirikkan, mengatakan orang lain syirik, kafir dari hanya sekilas pandangan mata. Berhadap ke sesuatu tak berarti menyembah sesuatu. Nah, itu kata-kata ini. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kalau ada sesuatu tradisi kebiasaan yang asing bagi awak, sebab manusia yang nama manusia asing terhadap sesuatu yang ini tidak biasa. Kalau tidak biasa menurut dalam sehari-harinya dia merasa asing dan biasanya menolak. Karena asing itu. Nah, kalau ada sebuah tradisi kebiasaan yang rasanya kita tidak setuju, asing bagi awak, dan itu bukan sesuatu yang betul-betul zahir batalnya secara syariat, maka lebih baik kita diam daripada komen. Nah, daripada kita menghakimi, karena kita bukan ulama. Nah, kita bukan ulama yang menghakimi, menilai benar salah, hitam putih. Apalagi kalau fikih ya. Kalau bab fikih itu tidak hitam putih. Hitam putih kadang-kadang. Bab-bab yang selain usul, yang furu' itu kadang-kadang berbalik pendapat ulama tentang itu. Maka kita hindari dari yang namanya perdebatan-perdebatan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kalau dalam kondisi kini, kita memang dalam kondisi muzakarah, tapi hal-hal di luar itu yang bisa memicu yang hal-hal yang mungkin tidak berkenan menurut aku. Maka kita harus legowo, harus lapang dada, saling menghargai. Nah, begitulah kaum muslimin, walaupun ada perbedaan-perbedaan kita harus tetap dalam satu jalinan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, mungkin itu dari aku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk closing statement barangkali saya ingin sampaikan, ini air sama-sama air. Kalau air ini didoakan oleh guru orang, kita sebut ini syirik. Kalau air ini didoakan oleh guru kita sebut ini air ruqyah.
Padahal ini sama-sama air yang didoakan. Maka kita ini bapak-bapak ibu-ibu, pandanglah esensi dan judul. Kalau judulnya ayat barakah, itu syirik. Ayat tawajuh, syirik. Tapi kalau judulnya air ruqyah, aku sunnah. Padahal dia sama-sama air yang didoakan. Ayo. Kalau tasawuf syirik, kalau tazkiyatun nafas sunnah. Nah, kita lihat apanya? Esensi, isi. Ya jangan gara-gara beda judul langsung berubah hukum dah. Bapak Ibu jangan kira bank syariah dengan bank konvensional itu cuma beda nama ya, enggak. Akadnya berbeda, esensinya sudah diubah itu. Jangan dianggap nikah dengan zina itu sama. Ya walaupun sama-sama itu juga kerjanya ini beda tuh. Kita lihat apanya? Esensi. Sama dengan ini juga masalah tauhid. Masalah syirik, fokuslah pada esensi, jangan pada judul. Tidak mau maulid Nabi, tapi pas 12 Rabiul Awal mengaji sejarah Nabi, ya mantap. Nah, itu kacau. Itu efek kalau kita fokus pada apa? Judul. Nah, kita sebagai orang beriman dan juga orang-orang berakal, yang kita tengok adalah sesuatu yang lebih penting. Cari intinya, cari kepada esensinya. Itu barangkali yang kita sampaikan. Pokoknya hati-hati, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah diskusi ilmiah kita pada malam hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pengurus masjid, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini. Tentu doa dan harapan kita semakin ke depan ini semakin kuat keimanan kita. Tentu saja nanti doa dan harapan kita, Allah permudah kita dalam menuntut ilmu, Allah tambah ilmu kita, Allah tingkatkan kualitas ibadah kita, Allah kuatkan keimanan kita. Semakin girah kita menuntut ilmu, semakin syiarlah Islam di tengah-tengah kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah janjikan kapresnya ada 3 buku dari guru kita. Nah, mungkin ke depan ini ya. Bapak Haji Rinaldi untuk ke depan langsung diserahkan oleh Buya Apriya Putra. Kemudian Ustaz yang berdua untuk ke depan juga ya. Berkah insyaallah Ustaz. Berkah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan juga menjadi pahala ladang ibadah yang mengalir kepada yang memberikan, berkah bagi kita yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Berbanyak maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.